Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali saudara di Sekam Padi. Sebelum kita mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak kita bersatu hati dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baru Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Sebelum kami beraktivitas melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau mengawalinya dengan mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu. Bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Persiapkan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan firman inilah juga yang akan membentuk kami menjadi pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Nah, kami mau dibentuk Tuhan, apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesempatan yang baru Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Dan kalau pada kesempatan ini saya angkat satu tema, keindahan padang gurun. Kita buka dalam Ulangan 8 ayat 1 dan 2. Ulangan 8 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saya berhenti dulu sampai ke ayat yang pertama ini. Satu perintah yang harus dilakukan dengan setia. Ya saudara yang terkasih, kalau perintah itu, segenap perintah yang disampaikan kepada kita pada hari ini haruslah kita lakukan dengan setia. Kenapa? Supaya kehidupan kita diberkati dan menerima janji-janji Tuhan. Tapi syaratnya kita harus melakukannya dengan setia. Masuk ke ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan. Saya berhenti dulu sampai situ. Saudara, satu kata ingatlah adalah sebuah kata perintah ajakan. Ya, sebuah perintah yang mengajak seseorang untuk berbuat dan melakukan sesuatu. Ya, ingatlah seluruh perjalanan. Seluruh perjalanan yang mana? Perjalanan apa? Perjalanan semua peristiwa yang kita alami dan yang kita lewati. Kemudian selanjutnya, yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Saya berhenti dulu sampai situ. Ingatlah seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan di padang gurun. Padang gurun tidak selalu berbicara tentang kesusahan, penderitaan, tekanan. Padang gurun yang dilewati bangsa Israel bukan karena sebuah kesalahan, melainkan karena kehendak Tuhan, melainkan karena pimpinan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Ya, Tuhan membawa bangsa Israel ini melewati padang gurun. Ayat 16 berkata, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Kata hanya, saudara, hanya diartikan niat baik. Tidak ada niat jahat, tidak ada niat terselubung, tidak ada maksud-maksud yang lain, tidak ada maksud jahat dari Tuhan. Karena semua hanya untuk berbuat baik kepadamu, kepadaku, kepada saudara, akhirnya. Beda ya penilaian manusia dalam menanggapi suatu peristiwa. Gitu ya, dan seringkali manusia suka salah menilai niat baik seseorang. Makanya dia menjadi menjadi gusar, dia kecewa, merasa dilempar sesuatu dengan yang jahat, dianiaya.
Amsal 9 ayat 19 mengatakan orang marah tuh suka semuanya disalah tafsirkan. Mengapa? Karena manusia tidak bisa melihat akhirnya, tidak bisa melihat jauh ke depan, tidak bisa melihat ada satu kebaikan yang hendak direncanakan Tuhan bagi kita. Saya melihat satu film singkat, saudara, di YouTube. Ada sebuah film di situ singkat mengenai pengemis bersandar di sebuah mobil mewah. Pengemis yang dengan pakaian yang compang-camping, dengan penampilan kulit yang kotor, dekil, dia bersandar di sebuah mobil sport mewah, dengan gayanya seolah-olah dia adalah pemilik mobil ini, gitu ya. Kemudian tidak lama datanglah seorang pria dengan tatapan yang penuh dengan kemarahan. Akhirnya dia berkata kepada pengemis ini, "Hei, ngapain kamu bersandar pada mobil saya? Kamu tidak tahu apa itu mobil mahal? Sana." Didorongnya pengemis itu sampai pengemis itu terjatuh. Pengemis itu bertanya, "Siapa Bapak?" "Kamu gak tahu siapa saya? Saya pemilik mobil ini." Kemudian bangkitlah pengemis itu, dia berkata, "Maaf Pak, saya hanya menjaga mobil Bapak yang tidak terkunci." Saudara, drama ini mungkin singkat tapi memberikan satu gambaran tentang niat yang baik tidak selalu ditanggapi dengan baik. Ya, ada satu kebaikan yang hendak diberikan tapi ditanggapi dengan kesalahan. Suka salah tafsir, ya. Dan Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dia mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini adalah perkataan iman dari orang-orang yang siap diproses Tuhan. Kalau yang gak siap, dia tidak akan bisa, saudara. Berat rasanya dia mengatakan, iya Tuhan membuat segala sesuatu indah. Indah bagaimana? Kenapa Tuhan membiarkan saya seperti ini? Berat, saudara, untuk memperkatakan iman itu di saat kita sedang diproses oleh Tuhan. Ya, untuk melewati padang gurun, Tuhan memberikan kekekalan dalam hati. Di saat kita memperkatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bagaimana saat dia menjalani proses itu, ia tetap memandang kebesaran Tuhan. Ia menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Ia memperkatakan perkataan-perkataan iman bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Gambaran tentang sebuah iman yang teguh kepada Tuhan. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, karena keterbatasan kita, keterbatasan pikiran kita, keterbatasan pandangan kita tentang hal yang jauh ke depan itu, tanggapi dengan baik. Jangan cepat gusar, jangan cepat kecewa, jangan cepat marah. Jangan cepat menyalahkan orang lain. Ya, artinya, apa arti Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 itu? Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Artinya, ada kesulitan, tapi pasti akan ada pertolongan. Yang kedua, artinya jangan meragukan kuasa Tuhan. Yang ketiga, memiliki arti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8a mengatakan akhir suatu hal
lebih baik daripada awalnya. Jangan menilai sesuatu dari awal, atau jangan menilai sesuatu di pertengahan jalan waktu Tuhan sedang memproses kita. Jangan menilai padang gurun dengan ular dan kalajengkingnya. Karena di padang gurun ini Tuhan banyak menunjukkan mujizat. Saudara perhatikan dalam Ulangan 8 ayat, mulai dari ayat 4 sampai 11. Banyak mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel di saat melewati padang gurun itu. Balik ke ayat pokok kita, Ulangan 8 ayat yang kedua. Kalimat yang selanjutnya adalah selama 40 tahun. 40 tahun gambaran tentang waktu atau banyaknya hari pengujian dan pemurnian. Berbicara tentang satu periode, ada masa, ada waktu, periode tentang pembaharuan untuk menuju pada pembaharuan itu. Ya, kita melewati sama seperti kita melewati fase-fase kehidupan, ya saudara. Ada fase kematian, ada fase kelahiran, ada fase kematian, ada fase dari bayi, masa pertumbuhan, kemudian sampai dewasa. Ya, tujuan padang gurun di akhir perenungan kita pada saat pagi hari ini, yang pertama adalah biarlah kita menjadi rendah hati dan tidak sombong. Hal yang kedua, kita belajar untuk mengerti cara kerja Allah yang heran dan ajaib. Tujuan padang gurun yang ketiga adalah supaya kita belajar senantiasa, hari lepas hari, waktu demi waktu, belajar untuk mengerti rencana dan rancangan Tuhan yang besar dalam kehidupan anak-anak yang dikasihinya. Kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan dalam 2 Timotius 3:17. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mengawali hari ini, lihatlah, saat kita, meskipun kita melewati padang gurun, tapi ada keindahan saat kita melewatinya. Yakini sepenuh hanya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya, total hanya kepada Tuhan. Karena melewati padang gurun itu akan ada banyak mujizat, kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan beserta kita semua dan Tuhan memberkati. Haleluya.